nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita sampai di malam ke-3 Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan itu dapat membawa kita makin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan itu bisa kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu ibu-ibu dan bapak, kita awali kajian kita malam kini dengan membacakan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat nanka 175 dan 176. Mudah-mudahan setengah jam selesai. Mudah-mudahan. Kalau tidak lebih kecil. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Watslu alaihim, hai Muhammad, bacakan kepada penduduk Makkah. Penduduk Makkah berarti kalau kini yaitu kita wajib membacakan kepada umat Islam. Beritanya naba alladzi, berita besar seorang hamba, atainahu ayatina, kami beri dia ilmu. Kami beri dia ilmu. Fansalakha minha, maka dia tanggalkan dirinya dari ilmu itu. Fa'atsba'ahu syaitan, maka dia mengikuti bisikan-bisikan setan. Fakana, maka jadilah dia minal ghawin, dari orang-orang yang sesat. Di siko, alhamdulillah, Masjid Raya Limosuku lah maju dalam ilmu. Pertanyaan, seperti tadi ada hafiz, kita harus hati-hati. Hafiz itu harus menjadi ahlul Quran. Setiap kita menghafal ayat, kita harus mampu mengamalkannya, itu target. Lihat Fatir 32. Kini orang berlomba-lomba baca Al-Quran, bagus. Berlomba-lomba menghafal Al-Quran, bagus sekali. Tapi yang paling berlomba-lomba mengamalkan ayat yang telah dihafal. Maka ini disebut ahlul Quran. Contoh paling mudah, kita apa wal asri, rata-rata kita apa awal asri, yo apa bu? Iyo. Tapi kalau indak beriman, indak beramal saleh, ndak magiah wasiat dengan sumbernya dari kebenaran yaitu Al-Quran, atau berwasiat ndak mau sabar, berarti hanya hafal ndak mampu mengamalkan. Hanya hafal ndak mampu mengamalkan. Kita apa iyyaka na'budu takana, ya bu, apa doa iyyaka na'budu?
Ya, apakah sudah berangkat ke wara Ramadan? Nah, aku pertanyaan. Apakah sudah syukur? Apakah sudah reda? Apakah sudah sabar? Apakah sudah tawakal? Apakah sudah takwa? Apakah sudah mencintai Allah? Pertanyaan. Itu ahlul Quran dia. Hafal, seluruh orang hafal. Iyyaka na'budu. Kita diberi ilmu oleh Allah. Maka Allah menjelaskan, hai Muhammad, ceritakan berita besar. Maka di dalam tafsir ibu dan bapak Ibnu Mas'ud menjelaskan, siapa dia yang disebut itu? Dia adalah Bal'am bin Ba'ura. Yang tukang catat, Bal'am bin Ba'ura. Orang Israel. Siapa orangnya, Bu? Orang Israel, Pak. Bani Israel. Pengikut Nabi Musa. Dia ilmu oleh Allah dengan dua konsep versi. Kau dua versinya. Versi pertama yaitu versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Si Bal'am itu karena dia ilmu dan doanya makbul. Doanya makbul. Maka Allah agiah 3 kesempatan doa di dalam kehidupanku. Kalau dibaca doa nanti goko takabur. Baca rituan ke istri. Ambo diagia Allah 3 kali mendoa. Ke 3 kalinya kalau dibaca didoakan makbul. Kece istrinya, Pak, udah sayang untuk tadi. Atau alai panggilan, Papa udah sayang alai, dan lain-lain lah. Minta ambo cik deh. Jadi kalau ibu, suami ibu dapat doa makbul, doa ibu bu. Aku ndak daruh ibu doa. Pada Ramadan iku wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zadaan falyastajibu li wal yu'minu. Iku kesempatan oleh Allah diagia sebanyak-banyaknya ka kita berdoa agar doa kita dikabulkan. Baku nak doa ibu, nak baik doa. Allah berdoa cakup manjalang berbuka. Lain manjalang sahur lah berbuka lah berdoa cakup. Lain tak buliah beranti-ranti. Manjalang kamat lah berdoa cakup. Allah ketika sujud lah berdoa cakup. Allah. Kalau banyak tu. Di akhir salat tadi lah berdoa. 8 tadi kenapa doa? Lah bu, iko rugi. Kok kisahku baca di Ramadan? Ada orang yang Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa seperti si Bal'am kok. Kecek bininya doakan ambo ke Allah supaya menjadi wanita tercantik di kalangan Bani Israel. Hanya ya Allah, jadikan bini ambo menjadi wanita tercantik. Langsung bininya menjadi paling rancak, tercengang Bani Israel. Lah rancak lakinya, lah rancak bininya. Bapak liang pangana lah banyak orang malamar. Bapak pangana. Akhirnya udah hanya cako di tinggalnya kawin jo raja muda. Biasanya kawin jo raja muda. Ko saya kisahnya. Jaleh dalam tafsir. Bapak baca tafsir Mukasir jaleh. Ko nak cerita ulek mengko. Kadang-kadang di Ramadan cerita ulek je lah. Tahu suaminya Kamaj, istri tercantik aku. Oh dapat kabar dari inyo kawin jo raja negara tetangga. Sadiang di pelaminan, ndak sakit lah tinya. Awak punya doa cik lai. Ya Allah, jadikan bini ambo saroman anjiang. Kau kan anjiang cerita saudaraku. Sadiang di pelaminan dikabulkan Allah, maka istrinya berubah menjadi anjing betina. Sedang di pelaminan. Maka ketiga tu sampailah berita ke anak laki-laki si wanita tadi. Oh papa, mama jadi anjing. Al-Hath 176.
Dia ada orang yang seperti anjing nanti. Diagih hanya menjulu aja, tidak diagih hanya menjulu aja. Dialau menjulu aja lidahnya, tidak dialau menjulu aja lidahnya. Akhirnya balik, pulang balik. Jadi kalau tipe anjang jauh-jauh pulang balik. Mandoa lo ke laki. Oh udah yo lah salah ambo. Oi papa yo lah salah mama. Papa kan punya cik lai doa. Doakanlah mama balik. Doanya ya Allah, balikkan bini ambo seperti semula. Seperti semula dikabulkan oleh Allah. Jadi di Ramadan indak berubah. Seramana balik besok bulan Syawal. Seraman bulan Sya'ban ya sama. Ini ayat. Nyorang saya suak kacik-kacik ambo dulu mengaji. Bulan puasa ko naknyo bantu ramo-ramo puasa. Bataluannya keluar menjadi ulek cako masuk ke dalam kapompong, keluar menjadi ramo-ramo. Itu nanya. Tapi kalau Ramadan tidak merubah pola, Ramadan tidak mendekatkan diri kepada Allah, Ramadan tidak membuat hasil di bulan Syawal, ya sama dengan kisah si Bal'am. Di Ramadan itu, Syawal itu meningkat. Walaupun meningkat kok dalam kajian agak diperselisihkan. Syawal artinya meningkat, nanti apa? Terjadi peningkatan ibadah. Paling kurang taluk Ramadan puasa 30, bulan Syawal taluk puasa para 6. Nah, kalau puasa 30 tambah 6, 36 hari kali 10, 360 hari. Sama dengan mempuasakan 1 tahun full. Tapi ada ke orang nak taluk puasa 6? Lai. Watlu. Dia apa? Ramadan diberikan Allah, ada orang yang menyia-nyiakannya. Ramadan diberi Allah, ada orang yang itu mako man qama ramadana man sama ramadana iman. Puasa itu harus dilandasi oleh keimanan. Motivasi puasa harus datang dari iman. Motivasi salat malam datang dari iman. Motivasi mendengar ceramah datang dari iman. Masuk ibu tadi, masuk bapak tadi, pakai konsep Imam Syafi'i. Ambo kan beriktikaf di Masjid Lima Suku sajak 8:30 sampai 1:30 balik. Aman? Pikir apa niat sebentar lah mau nak ceramah ustaz. Ya bu, iktikaf yuk. Bapak lo ke ibu dan bapak dua bapak lo. Satu, versi Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam tafsir dijelaskan watluqa ada versi Malik bin Dinar. As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir memakai versi Malik bin Dinar. Orangnya sama-sama si Bal'am. Si Bal'am ko adalah umat Nabi Musa yang terpandai. Disuruh oleh Nabi Musa untuk mengislamkan Raja Madian, Raja Yordania kini. Hai Bal'am, pergi engkau ke Yordania, islamkan rajanya. Sampai di situ, kecik rajo, ko ambo Islam anan dapet de engkau. Ko kalau orang nan agak parah ko, masuk Islam ambo ala bonya de engkau. Goyang antene. Kini narancak engkau pindah ke agama ambo. Ambo agiah jabatan, ambo agiah rumah, ambo agiah tanah, ambo agiah gaji. Nama anan kayu. Mana rancak? Berdawai orang atau mencari bulan Ramadan ko? Jadi ada orang yang terpedaya dengan dunia. Akhirnya si Bal'am tadi yang seharusnya mengislamkan Raja Yordan memindah agamanya kepada agama Raja Yordan yang tidak Islam.
Ada orang yang gara-gara diberikan ilmu, diaji oleh Allah dengan satu takdir, nanti dia tinggalkan ilmunya, dia letakkan ilmunya ke belakang, dan dia menyesal dengan takdir buruk tadi, dan dia mengikuti keduniaan. Itu pun terjadi di Ramadan. Alah, Ramadan luari ndak bisa luak menjual nasi siang hari lain. Untuk itu rancak jual warung kelambu saja. Lala Ramadan luari. Ini orang-orang yang tidak berilmu. Untuk itu ibu bapak jamaah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang membuat orang bisa tersesat dari ilmunya, syaitan laknatullah. Ketika kita akan membaca Al-Quran, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita akan mendapatkan atau melalui tempat-tempat tertentu, bacalah ta'awuz. Di ta'awuz itu bisa menyelamatkan kita dari godaan setan laknatullah itu. Dan acok kita lihat orang membaca Al-Quran, paralu dinyo membaca bismillahnya pada membaca ta'awuznya. Nah ibu bapak, kemudian Allah, sebenarnya ibu dan bapak, anak-anak tolong diam cah. Hari ada 2 minit lagi. Lebih 2 minit lagi, 7 minit lagi. Sabananya kita diajak masuk musaji, kita dibuat program-program ilmiah selama Ramadan, ilmiah di luar Ramadan. Allah, walau syi'na, Allah jikalau menghendaki, la rafa'nahu biha, Allah ingin meningkatkan mutu kualitas manusia melalui ilmu. Maka di ayat tadi, watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Dari mana Allah melihat kualitas hambanya itu? Dari ilmu itu. Walakinna, tetapi si hamba tadi akhlada ilal ardi, labih paralu dinyo dunia, labih paralu dinyo pitih, labih paralu dinyo materi, dan ilmu biar lebih kuat. Jadi ketika Allah menyuruh kita belajar ilmu, kita tinggalkan ilmu. Ketika Allah memberi kita ilmu, kita tidak amalkan ilmu. Katakan walakinnau akhlada ilal ardi, maka mereka itu lebih mencintai dunia, mencintai materi, mencintai pitih, mencintai pangkat, mencintai harta, mencintai wanita, dan sebaliknya. Wattaba'a hawahu, lahlah jale Ramadan, hawa cako indak ditekan, hawa cako indak diatur, hawa cako indak dikendalikan Allah. Famasaluhu, perumpamaan mereka yang mencintai dunia itu dan mengikuti hawa itu, kamasalil kalbi, seperti anjing. Kelas bule contohnya, seperti anjing. Jadi ada ilmu, ada dunia, ada hawa. Kalau tinggal ilmu gara-gara dunia dan hawa, ya kita seperti anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas, dialau inyo menjulu aja lidahnya, tagak menjulu aja lidahnya. Ndak betah dia dengan ilmu, ndak betah dia dengan Al-Quran, ndak betah dia dengan ilmu yang terbaik di dunia itu. Ndak tasangkui hatinya untuk memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran itu di dalam surah yang lain, surah Al-A'raf, dijelaskan oleh Allah, walaqad ji'nakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin, sungguh telah kami datangkan kepadamu
Al-Quran yang jelas-jelas atas ilmu kami. Dari seluruh ilmu nado di dunia ko, nan paling tinggi nilainya ilmu Al-Quran itu. Ilmu manusia itu banyak nan palsu, ilmu manusia itu banyak nan salah. Tapi orang masih tungkin baraja ilmu manusia, asal jadi baraja ilmu Al-Quran, maka orang ko nanti dapat laknat di akhirat. Boleh kita baraja ilmu manusia, boleh, tapi selamatkan dulu diri dengan mempelajari Al-Quran. Untuk itu kata Allah SWT, setelah itu untuk apa Al-Quran itu? Hudan, letakkan dia sebagai imam. Warahmah, dia akan membuat kita hidup bahagia. Liqaumi yu'minun, bagi siapa? Bagi orang yang memang telah mengimani, telah meyakini, telah membenarkan bahwa Al-Quran itu dari Allah, isinya untuk kepentingan manusia. Ya, harapan kita mudah-mudahan 30 malam penceramah membahas ayat saja, tidak ada cerita-cerita lain. Andai kata ada cerita, harus tersangkut dengan ayat itu. Kesimpulan kita malam kini kaji kita, yang pertama, Allah menceritakan kisah orang berilmu yang terayu dengan wanita. Yang kedua, Allah mengisahkan orang berilmu yang terayu dengan harta dan pangkat. Kedua orang itu Allah beri laknat. Allah contohkan dia seperti orang yang mencintai dunia dan orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga dia seperti anjing. Nan kedua, Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan adalah Allah akan memberikan kita ampunan. Dengan Ramadan Allah akan memberikan kita kepada pahala yang luar biasa. Di Ramadan setan-setan dibelenggu. Di Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Jikalau kita tidak mampu menikmati dan mengamalkan serta mengaplikasikan itu di bulan Ramadan, tidak berubah nanti di bulan Syawal, maka kita sampai sama dengan si Bal'am tadi. Sama dengan si Bal'am tadi. Untuk itu Allah ingatkan dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dari berzikir, dari mengingat Allah, dari membaca Quran, dari salat, apalagi itu di dalam bulan Ramadan. Di dalam surah Nur dijelaskan, rijalun la tulhim bai'un wala tijaratun. Allah memuji laki-laki, orang-orang yang tidak disibukkan mereka oleh jual beli dan perniagaan, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Maka mari kita amalkan surah Nur, kita tinggalkan apa yang dilarang Allah di dalam surah Al-Munafikun. Ramadan datang, janganlah sibuk hanya dengan harta dan anak, persiapan lebaran dan lain-lain. Sibukkanlah hari dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ceramah pendekku ada manfaatnya bagi hamba yang menyampaikan dan ibu-ibu bapak yang mandangakan. Ada pertanyaan? Aman? Pas. Kalau pas tandanya masuk kaji. Batu dek mungkin takkan tuak dek kanyangan apa buku untuk tekan. Ya Bu, reda maaf, kita akhiri dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.